Hai Sobat Seed of Revival yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini dalam perenungan firman Tuhan dengan tema perangkap kesombongan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel 12 ayat 13a. Saudara, menerima tanggung jawab adalah salah satu tanda terbesar dari pertobatan sejati. Kegagalan untuk menerima tanggung jawab dan menuding dengan mengatakan ini salah orang lain adalah tanda pasti bahwa hati kita belum berubah dan belum ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti Saul dan Absalom, Daud tidak peduli pendapat orang lain. Yang dia pedulikan adalah menyenangkan hati Allah, bukan manusia. Daud mengakui, "Terhadap-Mu ya Tuhan, aku telah berdosa." Satu-satunya hal yang dia pedulikan hanyalah pendapat Allah. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Allah dilindungi. Amsal 29 ayat yang ke-25. Menjadi orang yang menyenangkan manusia mendatangkan jerat. Jerat adalah perangkap yang digunakan untuk menangkap binatang dan burung-burung. Iblis berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Hari ini ada dua hal yang akan kita renungkan agar kita tidak terperangkap. Yang pertama, jadikan Allah yang pertama dalam hidup saudara dan saya. Prioritaskan Dia daripada reputasi kita. Ketika kita berusaha menjadi orang yang menyenangkan hati dan mencari perkenanan manusia, kita sedang membuka celah dan pintu bagi musuh untuk masuk dan menelan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan kita dari orang-orang yang lebih daripada Tuhan. Ingat, kita harus mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Kita harus mencari penerimaan dan persetujuan Allah lebih dari penerimaan dan persetujuan manusia. Yang kedua, jadikan pribadi yang transparan dan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Daud merendahkan diri dan bertanggung jawab atas dosanya. Ia tidak mencoba menutupi atau menyalahkan orang lain. Daud sadar akan Allah sehingga tidak masalah baginya jika seluruh bangsa Israel mengetahui dosanya. Yang penting baginya adalah hubungannya dengan Allah kembali baik, kembali pulih seperti seharusnya. Untuk menjadi orang yang berkenan di hati Allah, kita perlu berhenti bersembunyi dan menutupi dosa dan kegagalan di dalam hidup kita. Jika kita ingin menjadi orang yang diperkenan Allah, kita harus sampai ke satu tempat di mana kita mengasihi Allah dan menghargai penerimaan dan persetujuan yang lebih daripada penerimaan dan persetujuan manusia. Mari jadilah pribadi yang selalu mengasihi Tuhan dan berani jujur terbuka, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Selamat mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.